bagi dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Segala penguasa alam raya ini, penguasa dunia ini, dengar dalam nama Yesus, segala yang di langit, di bumi dan di bawah bumi, dan segala yang lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Datanglah malaikat dari langit dan mengawali hamba Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Allah Bapa, anak-anak yang kudus, dan pemberkatan yang tercurah bagi pelayan sabda Tuhan. Sembunyikan balik salibmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Zaman dulu kalau Paskah orang makan roti tidak beragi dan sayur pahit, ya, dan orang tidak boleh keluar rumah. Orang sedang dalam posisi beribadah. Tapi hari Paskah, ya amin. Pada waktu zaman dulu orang bersama-sama ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk orang beribadah dan memuji Tuhan. Pada zaman dulu orang di dalam Yohanes pasal 11 ayat 65, pada waktu hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Dan ketika hari raya Paskah mau tiba, Tuhan Yesus berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus berkata juga bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memberi jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Dalam Lukas 22 ayat 7, maka tibalah hari raya Paskah tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Makanya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus berkata kepada para muridnya bahwa penetapan perjamuan mana yang hari ini terayakan, penetapan perjamuan kudus. Ya, amin. Yesus berkata bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti yang seperti dalam perjamuan kudus menggunakan roti. Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ini dalam tubuh manusia sendiri. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang dilimpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Yang percaya amin. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari Paskah Tuhan Yesus sendiri berkata, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dari mana kita tahu bahwa hari raya Paskah adalah hari persembahan diri Kristus untuk diserahkan dan disalibkan, dan katakan Kristus dalam Kristus yang bukti yang kedua. Dari mana kita tahu bahwa Paskah orang Kristen adalah Yesus diserahkan, dipakul, disalibkan, dicambuk, dihina, dikubur dan lain sebagainya. Yesus berkata hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memberi jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan dibunuh sendiri. Dari mana kita tahu bahwa Paskah orang Kristen adalah Yesus Kristus melewati jalan salib untuk menebus dunia ini pada umumnya, dan kita yang menerima Dia pada khususnya. Lukas 22 ayat 7, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Dan penyembelihan domba Paskah adalah penyembelihan Kristus di atas tiang kayu salib. Yesus benar-benar mati di atas tiang kayu salib. Yesus benar-benar dipakul di atas tiang kayu salib. Yang percaya katakan amin. Amin. Yohanes 11 ayat 25, pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem dan menyucikan diri sebelum Paskah. Jadi dari dasar firman Tuhan ini ada orang yang bertanya, bagaimana Yesus berkata
bahwa Paskah berarti dirinya diserahkan adalah Yesus yang berkata bahwa hari raya Paskah, Tuhan Yesus berkata tadi bahwa hari raya Paskah dirayakan dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yang percaya katakan amin. Ini bukti otentik bahwa Paskah bagi orang Kristen adalah anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Siapa yang bisa membantah? Ilmu apapun tidak bisa membantah dari mulut Kristus sendiri. Dari mana Paskah orang Kristen adalah Yesus ditangkap dan dibunuh dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memberi jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Yang percaya bilang amin. Lukas 22 ayat 7, maka tibalah hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya, jadi memakan roti tidak beragi dengan sayur pahit dan dengan domba Paskah. Domba itu harus bagus, domba itu tidak boleh bercacat. Kalau kita pelihara ternak yang bagus-bagus itu kita harus kasih kepada Tuhan. Karena mau rayakan domba Paskah di hari raya Paskah, domba itu harus yang terbaik. Yohanes 11 ayat 55. Pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem dan menyucikan diri sebelum Paskah. Berdasarkan firman Tuhan itulah maka kita melihat harga sebuah penebusan di Jumatan ini. Harga sebuah penebusan bagi Bapak Ibu di mata saya. Kalau di tanah Papua habis orang perang, maka harus ada proses pembayaran, harus ada bakar babi. Binatang yang banyak harus dikorbankan, itu bisa mencapai ratusan bahkan triliunan. Betul? Yang katakan amin, percaya? Kalau ada peperangan terjadi, maka ketika mau mengamankan, mau mendamaikan kedua kubu yang berperang, maka harus ada binatang yang dikorbankan, harus ada pembayaran uang. Tetapi yang paling utama darah babi, darah binatang yang dikorbankan itu adalah bukti bahwa perdamaian itu telah terjadi. Penebusan di hari raya Paskah, Yesus berkata 2 hari lagi kita merayakan Paskah dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus berkata 2 hari lagi imam-imam kepala ahli-ahli Taurat memberi jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Lukas 22 ayat 7, Yesus berkata pada hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yohanes 11 ayat 55, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem dan menyucikan diri sebelum Paskah. Proses penyaliban Yesus tepat pada hari raya Paskah, menggenapi nubuatan. Angkat jempol bagi Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Proses penyaliban Yesus tepat, seluruh bangsa Yahudi pergi ke Yerusalem untuk mereka mau merayakan Paskah. Dan sebelum mereka merayakan Paskah, mereka menyucikan diri. Dan pada hari mereka masuk ke Yerusalem, pada hari itulah terjadi penangkapan Yesus. Yang menangkap Yesus adalah Yudas dan teman-temannya. Yudas bilang, kalau sampai di sana saya cium seseorang, kamu tangkap dia. Dan sesudah Yudas mencium Kristus dan mereka menangkap, terjadilah penangkapan di sana. Dan ketika proses penangkapan itu berlangsung, Petrus menyangkal Yesus. Semua murid lari, tapi Petrus lur-lur. Petrus lihat-lihat. Dan pada waktu proses penangkapan itu, Yesus di mahkamah agama, mahkamah agung, kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Kristus ketika Yesus di mahkamah agung. Ketika Tuhan Yesus ada di mahkamah agung, Tuhan Yesus bukan mendapat mahkamah agama. Di sana dikatakan diludahi mukanya. Mereka menunjukkan, mereka ludah. Padahal mereka mau merayakan Paskah, tapi mereka meludah Yesus. Habis ludah, di sini bilang mereka tinju Yesus dan mereka memukul Yesus. Padahal mereka mau merayakan Paskah. Yang berikutnya, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Pilatus, mereka meludahinya
mereka menutup muka Yesus dan tinju Tuhan Yesus, dan para pengawal memukul Yesus. Dan yang terakhir, ketika Yesus dalam proses penyalipan, para prajurit mengolok-olok dia dan memberikan dia anggur asam. Harga penebusan Kristus bagi Bapak Ibu dan saya, kita melihat di dalam Yesaya pasal 53. Demikian bunyi firman Tuhan di sana kepada kita semua. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus sudah kena luka karena sebab segala kesalahan kita, dan ia pun dihancurkan karena sebab segala kejahatan kita, bahwa siksa yang mengenakan selamat bagi kita berlaku atas dia, dan oleh segala bilur-bilurnya kita pun disembuhkan. Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba, masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri, tetapi segala kejahatan kita ditempuhkan Tuhan kepadanya. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana proses harga sebuah penebusan. Dia menebus kita dengan darahnya. Tetapi darah itu bukan ditransfusi di rumah sakit, bukan diambil dengan cara terhormat, dipakai jarum dan diambil darah Yesus. Cukup menebus kita. Kalau begitu gampang, yang percaya akan amin. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus ditikam. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam, tangannya dipaku dengan paku 13. Bukan dipaku di dalam telapak tangan, tetapi dipaku di pergelangan tangan. Karena kalau dipaku di telapak tangan, waktu proses penyalipan Yesus akan gugur. Karena telapak tangan ini gampang sobek. Betul? Yesus dipaku di pergelangan tangan dua-duanya. Ada Daud Tony, orang yang tidak beragama Kristen. Dia masuk Kristen dan dia mendapatkan penglihatan bahwa Yesus tersalib di pergelangan tangan dua-duanya, supaya tangan itulah yang akan menahan tubuh Yesus selama 3 jam di atas tiang kayu salib. Terlalu sakit. Paku 13. Jemaat Tuhan bisa pegang di rumah paku 13. Taruh di posmu, di pergelangan di pada pos kita, dan ditikam di sana. Satu dipaku. Yang paku itu bukan orang baik-baik. Yang paku Yesus itu adalah tentara Romawi. Sebelum mereka memaku Yesus, mereka mencambuk Yesus dengan cambukan dari besi. Sekali dicambuk, mereka membuka jubah Yesus, dan Yesus punya pungut terbuka, mereka cambuk. Sekali dicambuk, seluruh daging Yesus akan terangkat. Ini belum proses penyalipan, ya. Jalan ke salib, dia dicambuk. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang mencambuk ini bangsa Romawi. Berapa kali Yesus dicambuk? 40 kali. Karena ini adalah orang yang ditaksirkan 40 kali Yesus dicambuk. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membungkuk tanpa pakaian. Mereka ada sekitar beberapa orang-orang tentara yang jahat, yang tidak punya peri kemanusiaan. Kalau mereka mencambuk manusia adalah tentara Romawi, dan mereka menaruh Yesus memegang pohon, dan mereka mencambuk punggung Yesus, tubuh Yesus, daging Yesus itu terangkat semua 40 kali. Itu terbukti ketika jalan Yesus memikul salibnya, Yesus jatuh.
Coba renungkan jemaat Tuhan. Belum sampai di salib, mereka sudah dicambuk Yesus 40 kali. Hai jemaat, sudahkah kita dicambuk 1 kali juga oleh orang? Ataukah kita punya kaki kena paku, apa yang kita rasa? Sakit sekali, betul? Tapi Yesus dipaku di pergelangan, itu ada urat, ada tulang dipaku di sana dengan paku 13 sebelum proses penyaliban. Ketika Yesus berjalan ke salib sudah kuat dan ada Simon orang Kirene lewat dan mereka bilang, "Hei, pikul salib ini." Dan Simon orang Kirene memikul salib itu karena Yesus sudah dicambuk dan terjadi mengalami pendarahan hebat, luka-luka di punggung Yesus, di punggung Yesus. Punggung ini yang biasanya membuat kita kuat. Kalau pinggang kita lemah, kita tidak bisa lagi untuk memikul barang yang banyak, betul? Ketika Yesus lagi mau menuju ke salib, mereka mencambuk punggung Yesus dan daging-daging terangkat. Sekali mata cambuk, bukan satu mata cambuk, ada berapa duri, bisa 7 tergantung mereka tahu. Dan 1 kali mereka pukul, ada 7 daging Yesus terangkat. Dibayangkan bukan 2 kali dipukul, 40 kali mereka pukul. Seperti kita kalau pukul anjing dengan jaga kayu, betul tidak? Kita pukul anjing dengan jaga kayu, anjing kaget masih baik. 1 kali hajar anjing lari, 2 kali anjing lari jauh. Tapi Bapak Ibu jemaat dengar, waktu Yesus dipukul, Yesus berlari. Karena ketika Yesus berkecamatan, malaikat sudah berikan kekuatan kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan jemaat dan saya. Ketika Yesus sudah sampai di tiang kayu salib, Yesus dipaku. Yesus dipaku di kakinya dan Yesus tergantung di tiang kayu salib. Jam-jam yang sementara mendengarkan khotbah ini adalah proses-proses penyaliban kepada Yesus. Jam 12, jemaat dan saya bisa dicambuk dan berdiri di tengah-tengah matahari. Tidak ada pakai tenda mahal yang mereka bayar di kantor-kantor, beli tenda-tenda mahal, dan mereka kasih berjalan Yesus di bawah tenda supaya kalau Yesus sakit ada masih matahari tidak bisa kena tubuh Yesus. Tapi Yesus berjalan di terbitnya matahari, punggungnya dicambuk, dan ketika wanita-wanita menangis, Yesus berkata, "Tangisilah ibu, jangan tangisi aku. Karena kepada saya yang adalah Tuhan yang bukan tangan-tangan itu yang menyaksikan. Aku punya badan ini berjalan, tangan memberkati orang, membuat mata buta melihat, lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, lihat saya dipukul. Hai manusia, jangan percaya kepada manusia. Manusia akan menganiaya kamu jauh lebih daripada saya mengalami proses penyaliban ini." Makanya ketika wanita-wanita menangis, Yesus berkata, "Tangisilah dirimu. Kamu kayu mati, kamu harus banyak menangisi diri kamu. Jangan tangisi aku. Aku ini kayu hidup, aku ini Tuhan. Aku dianiaya keras." Bahkan mereka berseru, "Salibkanlah dia." Pilatus mencuci tangan, tanda tidak bersalah. Dan bangsa Israel, rakyat jelata berkata, "Salibkan dia, darahnya ditanggungkan ke atas kepala anak-anak kami." Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ketika proses perjalanan ke sana, kepala Yesus bukan dipakai topi, dipakai topi yang mahal, yang jemaat Tuhan bisa beli, ya, bisa tutup kepalamu dengan loket, atau kepala dengan penutup kepala yang mahal bisa cari di mall. Yesus pakai mahkota duri. Jemaat Tuhan bayangkan punggungnya sudah dihancurkan 40 kali oleh beberapa setrion, pemukul-pemukul yang tidak kenal peri kemanusiaan, yang tidak bisa menangis lihat orang menangis. Kepala Yesus dipakai mahkota duri. Kepala kita yang keras ini, Yesus pakai mahkota duri di kepala. Katakan amin. Ketika proses penyaliban itu berjalan, jam 12 jemaat Tuhan renungkan. Jam-jam 12 proses penyaliban itu berjalan. Bapak Ibu jemaat bayangkan bagaimana capeknya tubuh Yesus, ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut, seperti anak domba yang keluh.
di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika proses penyaliban itu berlangsung, banyak orang berkata, turunlah dari salib dan selamatkan diri. Orang lain engkau selamatkan, sekarang engkau melewati jalan salib, kenapa engkau tidak menyelamatkan diri? Penjahat di sebelah kanan, penjahat-penjahat yang ada di sebelah kiri berkata, Yesus, selamatkanlah dirimu dan selamatkan diri saya. Bukankah engkau bisa membuat banyak mujizat? Tetapi penjahat di sebelah kanan berdoa, Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus, ingat aku kalau kau sebagai raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja engkau yang berada di proses penyaliban, engkau lari atau tidak? Yesus tidak lari dari harga sebuah bangsa itu. Ketika mereka mencambuk Yesus, ketika mereka mengolok-olok Yesus, ketika mereka berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ketika Yesus dipaku di kedua tangannya, di kedua kakinya, ketika sudah terpaku, mereka menikam lambung Yesus, dan dari lambung itu keluar darah, keluar air yang banyak, berarti darah Yesus sudah habis oleh proses penyaliban. Amin. Oleh proses pencambukan, oleh proses paku kaki tangan, darah Yesus sudah habis. Dan Yesus berkata, aku haus. Ketika Yesus berkata aku haus, maka para orang-orang mau memberikan juga, ya, mereka menunjukkan anggur asam kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau meminumnya. Anggur asam itu seperti narkoba, seperti zat-zat yang untuk melenyapkan rasa sakit. Tubuh sudah luka semua, kaki tangan sudah dipaku semua. Mereka memberikan anggur asam, tapi Yesus tidak mau meminumnya. Yesus menolaknya, dan Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan hidupku. Dan sebelum Yesus menyatakan Bapa ke dalam tangan-Mu serahkan, Yesus menyerahkan hidupnya. Yesus berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Karena manusia yang berdosa, manusia yang punya penyakit dosa. Dosa kita adalah penyakit yang tidak ada disembuhkan oleh obat dari rumah sakit. Dosa kita adalah kesengsaraan kita yang Kristus pikul. Dosa kita adalah pemberontakan kita. Kita mau semua serba instan, dan kita mulai mengadakan pencurian. Kita memakan hak orang. Karena hal itulah Yesus berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu menandakan bahwa penyakit kita yang ditanggungnya, dan Allah membiarkan Yesus mengalami proses penyaliban itu. Penyakit kita tidak, dosa kita, aib kita tidak bisa dibersihkan oleh rumah sakit, oleh dokter ahli sekalipun. Ya, pemberontakan kita tidak bisa disembuhkan oleh apapun juga, tetapi hanya oleh harga darah. Seperti dalam peperangan di satu daerah harus ada darah domba, darah binatang yang dikorbankan. Ya, kita sekalian sesat. Kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Kita tidak mau diatur. Makanya Kristus harus tersalib. Ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penemuan bahwa selama kita masih hidup, kita masih ada dalam tubuh daging ini, kita masih punya peluang untuk berbuat dosa.
Tetapi Kristus telah melewati jalan sana. Kita bagaikan orang-orang cantik yang ada dalam dunia. Orang melihat kita begitu baik, tetapi hati kita yang busuk. Yang percaya katakan amin. Amin. Orang lihat kita itu baik, tapi kita baik kalau kita menerima Kristus. Dan penyakit kita, penyakit dosa kita, mulut penipu, mata kita memandang milik orang untuk kita begini, memandang uang orang dan mulai menjalan mencuri, memandang istri suami orang dan selingkuh. Mata kita melihat kebun orang dan kita merampok. Itu penyakit yang Yesus tanggung di hari raya Paskah kepada orang percaya. Ya, Tuhan berkata dia diremukkan karena kejahatan kita. Kita mewarisi kejahatan nenek moyang kita. Kalau nenek moyang kita pembunuh, kita bisa jadi pembunuh berdarah dingin. Di luar kelihatan malaikat, tapi di belakangnya pegang keris atau panah untuk membunuh orang lain. Itu yang diselesaikan oleh Yesus di atas tiang kayu salib. Kepalanya dipakai mahkota duri, mukanya dipukul, dia dipukul, dia diludahi, bahkan dia dilempar. Mereka menutup mulutnya dan mereka memukul dia. Mereka memukul, mencambuk punggungnya. Bagian punggung Yesus dicambuk, berarti emosi kita, hawa nafsu kita, persudaran kita, ya, keinginan-keinginan kita yang jahat ada di sekitar punggung. Ya, disitulah Yesus dicambuk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kepala kita sering tidak mau diatur oleh Tuhan. Kepala Yesus dipakai mahkota duri. Ketika mereka menikam, lambung Yesus sudah tidak ada lagi darah. Darah Yesus telah habis di atas tiang kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh ketika kita menerima Kristus. Datanglah, tebusi aku dari segala penyakitku, penyakit dosa, menipu. Mata hanya pakai menonton video-video porno. Mata hanya dipakai untuk melihat barang yang ada di dalam dunia ini lewat medsos, lewat televisi. Perkawinan dini, percintaan dini, bagaimana menjadi korupsi, merampok harta orang. Itu kita pandang. Mata kita perlu ditebus oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Kaki dan tangan kita, tangan dan kaki Yesus dipaku, menunjukkan bahwa tangan dan kaki kita jangan berjalan ke kebun milik orang, jangan berjalan untuk merancangkan kejahatan-kejahatan kepada orang. Itu yang Tuhan maukan kepada kita. Dan Tuhan berkata, orang pelit, penyakit manusia zaman sekarang adalah pelit, sekakar, tidak mau habis-habisan bagi Tuhan, padahal Yesus sudah habis-habisan bagi dia. Yang percaya katakan amin. Tidak tahukah kamu bahwa orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang percaya katakan amin. Penyakit kita sekakar. Kalau kita mau beli makanan untuk kasih isi perut kita uang banyak. Tapi kalau kita memberi di gereja, begitu sekakarnya kita semua. Ya, itu yang Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu di jemaat dan saudara, bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang pelit, orang sekakar tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus relakan tubuhnya tersalib, tetapi kita orang Kristen punya barang, kita pelit bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Ada waktu untuk bisa mencari Tuhan, tetapi baru ada sesuatu sedikit, kita semua tidak mau lagi untuk beribadah dan mencari Tuhan. Tuhan berkata, yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang menyebut dirinya adalah orang saudara, tetapi mereka cabul. Cabul itu bersunda dengan lelaki dengan perempuan tanpa terikat dengan pernikahan kudus. Itu percabulan. Tuhan berkata kepada kita, kikir, penyembah berhala, pergi kepada dukun-dukun, pergi kepada orang pintar untuk pasang togel, dapat ilmu-ilmu yang jahat. Itu adalah penyembahan berhala. Pergi kepada orang-orang pintar untuk perang bisa menang, untuk kalau sudah bunuh orang jangan ditangkap. Itu adalah penyembahan berhala.
pemfitnah, pemabuk, penipu. Orang-orang yang demikian, janganlah kita bersama-sama dengan mereka. Yang percaya katakan amin. Amin. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari di hari Paskah ini, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Amin. Yesus diremukkan, dihancurkan oleh kejahatan kita. Ya. Keinginan daging yang Yesus bereskan di kayu salib. Di sini berkata bahwa keinginan daging, ya, firman Tuhan berkata kepada kita semua. Percabulan itu hubungan seks di luar nikah, kecemaran, suka hal-hal yang cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini jemaat Tuhan suka melakukan skakar, pelit, tidak mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bisa ada karena kita menonton, kita berada di tempat yang paling jahat. Kita berkata, keluarlah, jangan bergaul dengan orang jahat, karena kau akan jadi jahat. Bilang amin. Penyembahan berhala, jangan percaya kepada kain-kain merah, sesuatu untuk memeleh badanmu. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Karena semuanya itu, bahwa barang siapa melakukannya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan berkata kepada kita, sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengosan diri. Kalau barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan percabulan. Amin. Di hari Jumat Agung, Yesus ajar kita semua, kalau kita mau menerima Yesus di hari Jumat Agung ini, kita salibkan gigit kita, salibkan waktu kita untuk dunia. Mari kita cari Tuhan. Amin. Kita menyalibkan percabulan, kita hidup dalam dosa-dosa percabulan, persinahan. Kita salibkan itu di hari raya Jumat Agung ini bersama dengan Yesus. Dia tertikam oleh karena penyakit kita yang ditanggung, pemberontakan kita, penyakit kita. Kita menyalibkan itu di atas kayu salib bersama dengan Yesus. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salibkanlah pelitmu, karena orang kikir akan masuk ke neraka. Bilang amin. Kalau buat tubuhmu yang akan masuk ke dalam kubur, engkau begitu berfoya-foya, maka engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus, salibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, berarti kita dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Yesus telah melakukannya bagi kita semua. Yesus telah tersalib dan Yesus telah merendahkan diri, bahkan tersalib, bahkan sampai tersalib. Kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita ego, kita mau dihormati orang, kita mau orang datang melayani kita. Tapi Tuhan berkata bahwa kita semua merendahkan diri dan menjadi pelayan. Orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang melayani, bukan orang yang melayani. Dan dari dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari, Yesus telah menanggung dosa kita. Percabulan yang membuat tubuhmu hancur, iri hati, kikir adalah sifat neraka. Penyakit manusia adalah mulut menipu, tipu muslihat seperti Yudas untuk mendapat uang yang banyak. Zaman ini sedang merancang dunia. Apakah sifat Yudas yang menjual Yesus ada pada saudara dan saya? Dengan segala tipu muslihat untuk mendapatkan uang dan menjual Yesus dan bunuh mati. Apakah hari-hari ini kita menjadi orang yang setia, tapi kita seperti Petrus, kita menyangkal Yesus? Mari, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut. Seperti induk domba yang dibawa keluar depan orang-orang yang membunuhnya, ia tidak membuka mulutnya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita taruhkan hidup kita kepada Kristus. Kita berkata, saya mau minta ampun kepada Engkau. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyerahkan daging dan segala keinginannya. Karena barang siapa melakukan keinginan daging, dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kehidupan seks di luar nikah, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri yang berarti pelit, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, barang siapa melakukannya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita tinggal